Iya, jalanin aja dulu. Yang kelihatan satu kali itu dulu yang dilakukan pertama. Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Teman-teman, kali ini kita mau bahas nih, ada pertanyaan dari sahabat sales yang datang ke kami, yaitu sebentar ya, saya bacain ya. Pertanyaan ini datang dari sahabat sales bernama Abbas Saputra. Nah, Abbas ini mau tanya nih, gimana sih bisa jualan door to door. Jadi Abbas ini menjual produk furnitur gitu ya teman-teman ya, dan dia pengen tahu nih gimana untuk bisa jual door to door sekaligus juga bisa stok barangnya di toko-toko nih. Nah, cuman bingung cara jualnya dari mana nih. Nah, oke teman-teman, sebelum kita lanjut bincang-bincang, kita lihat yang mau lihat berikut ini ya. Belum Anda lanjut nonton video ini? Silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Melani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Apa kabarnya Coach? Baik. Sehat ya? Sehat. Oke Coach, kali ini kita mau bahas nih, ada pertanyaan yang datang dari sahabat sales, namanya Abbas Saputra. Nah, Abbas ini menjual produk-produk furnitur. Nah, dia mau jualnya door to door, sekaligus juga bisa nyetok di toko-toko, toko-toko mungkin Dia yang mau masukin toko toko furnitur ya. Cuman dia bingung caranya. Gimana nih caranya nih? Gimana nih Coach nih? Gampang. Pertama gini ya, karena kebetulan kan dia membandingkan produknya dengan salah satu merek gitu ya. Dia membandingkan dengan merek tertentu yang mereknya tulisannya O, udah tau lah O tuh siapa gitu kan. Oh O, iya O tuh dan belakangnya merek C. furnitur yang udah terkenal ya. Saya Terkenal juga dalam tahu kelas tuh dari yang dulu itu. tuh. Nah, jadi kalau saya gini, paling gampang sederhana. Ketika ditanya, kalau memulai suatu bisnis itu mulai dari mana? Balik lagi. Mungkin pertama memang kita set dulu, memang kita mau punya, kita mau buat seperti itu. Itu dulu. Kita mau buat seperti itu. Itu dulu yang kita tanamkan. Nah, setelah sudah, kadang-kadang saya paling suka kalimatnya gini, kalau segala sesuatu kita nggak tahu, kita nggak jelas cara melakukannya, yang paling penting adalah langkah pertama. Maksudnya apa langkah pertama? Yang itu adalah, ya jalanin aja dulu, yang kelihatan satu kali itu dulu yang dilakukan pertama. Nah, sama seperti bisnis kita, waktu kita punya perusahaan training, sekarang karyawan kita udah puluhan karyawan. Dulu waktu pertama kali kita punya perusahaan pelatihan, itu juga awalnya kita nggak tahu kan, kita mau mulai dari mana. Jadi paling gampang adalah apa yang kita pahami, melihat yang pertama kali, itu dulu yang dilakukan dulu. Jika misalkan yang kita lihat lakukan pertama kali adalah kita mencari sales, ya cari sales dulu aja. Itu dulu misalkan. Jadi mana yang kelihatannya menurut kita bisa kita lihat pertama kali, itu dulu yang dijalani. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang mau saya bahas yang menarik nih. Jadi gini, kalau saya paling gampang adalah kita harus mengikuti satu buah, misalkan contoh ya, kalau kita ngelihat kompetitor kita lihat kompetitor kita, coba kita flashback lagi, waktu pertama kali dia buat bisnis furniture itu, apa yang dilakukan dia pertama kali? Apa yang dilakukan sama dia? Misalkan yang dilakukan sama dia yang pertama kali adalah, misalkan dia jualannya ke toko-toko dulu, misalkan, atau setahu saya dulu dia modalnya bukan ke toko sih, dulu setahu saya dia advertising di koran dulu. Kemudian dia kalau nggak salah dulu merek itu dia mulainya, kalau nggak salah ya, kalau saya salah ingat koreksi saya ya, mungkin karena saya nggak boleh nyebut nama merek kompetitornya, yaitu adalah meja belajar dulu, seingat saya dulu. Dulu kan ingat ya, zaman dulu meja belajar kan kita ingatnya sama merek itu tuh. Iya. Jadi berarti di segmennya masuknya ke anak-anak sekolah gitu ke ya, anak anak sekolah. sekolah. Jadi balik lagi segmen yang mana dulu yang mau dimasukin. Jadi kadang-kadang kesalahan sebuah bisnis adalah dia ngerasa bisa buat furniture, dia hajar semua market dan akhirnya dia kewalahan. Sebenarnya bukan berarti dia nggak bisa bikin lemari, bukan berarti dia nggak bisa bikin tempat tidur, bukan, dia bisa. Cuman balik lagi, orang fokus kepada satu tipe jenis produk dulu. Berarti seperti yang merek O yang terkenal itu, karena dia fokus ke meja belajar. Belum Anda lanjut nonton video ini? Silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Mungkin Jadi, ya, singkat saya meja orang tua belajar. kalau anak-anaknya, oh, Betul. mau ini dong mama, papa mau beli meja belajar, ingatnya itu. Jadi ketika itu dia kalau nggak salah dia melakukan promosi dulu waktu itu. Nah, jadi ketika dia melihat orang tuanya membelikan meja belajar yang dengan harga murah, akhirnya dia ngelihat, oh kualitasnya lumayan ya meja belajarnya. Iya, jadi kebanyakan kenapa seorang bisnis baru ya, bukan hanya furniture, gagal karena mereka mau bisa
Semua produk dia mau jual gitu loh. Sama kayak masih ingat kan waktu kita pertama kali corporate consulting membuat pelatihan. Kalau ditanya kita bisa nggak semua pelatihan? Bisa. Cuman hanya jadi pertanyaan adalah kita mau dikenal seperti apa? Ya kita mau dikenal semua. Ya akibatnya penjualan akan lebih sulit. Orang bingung juga Orang jadi ya. bingung, orang bingung. Ya makanya ujung-ujungnya kita apa? Kita fokusnya di selling dan di coaching kan. Leadershipnya lebih ke arah coaching, bukan leadership secara umum kan. Jadi Iya. karena kebanyakan orang bingung. Begitu juga dengan furniture. Kalau saya sangat merekomendasikan pertama ambil satu segmen yang dimana produk itu adalah produk yang terkenal. Produk yang kelihatannya paling banyak dipuji dan paling banyak testimoni. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, setelah itu kalau mau masuk ke pasar gimana caranya? Sebenarnya sederhana banget. Produk kalau ditanya waktu merek O itu, kenapa dia bisa masuk ke toko-toko? Jawabannya cuma sederhana, karena dia menggelontorkan budget iklan. Kalau seseorang menggelontorkan budget iklan, berarti otomatis toko-toko juga merasa, kalau gue beli tuh produk, gue aman. Karena gue akan dipromosiin. Oh, nanti bisa beli di toko Berarti ini, beli dibantu toko itu. dipromosiin ya. Ya, paling nggak minimal kalau mau cari merek ini, bisa beli di A, B, C, kayak gitu, Bu Ana. Nah, itu yang membuat kenapa dia berhasil. Jadi kalau misalnya contoh, orang produk saya nggak terkenal, kemudian saya nitipin barang ke salah satu tempat, kemungkinan orang itu mau beli kecil. Nah, Karena orang tidak tahu ya. tidak tahu. Nah, pertanyaan menarik. Seandainya perusahaan-perusahaan furniture nggak mau terima, karena di mana-mana perusahaan furniture bisa buat sendiri kan. Kita bisa garap mana? Yang paling gampang buat saya adalah kita bisa masuk ke segmen-segmen yang di mana kita bisa nitipin barang. Yang saya ambil contoh kalau nitipin barang, misalnya kita bisa, kalau misalkan jual meja belajar, jual kemana? Yang paling gampang, ke toko buku, nitip ke toko buku, gitu kan ya. Toko buku dipajangin 2 biji, misalkan barang kan bentuknya kan knockdown ya. Knockdown itu kan bisa dibuka, bongkar pasang dan sebagainya. Itu adalah one of them yang bisa digarap sebenarnya. Jadi kita mungkin nggak perlu masuk di market itu, kita perlu cari di kompetitor atau yang produknya hampir sejajar yang bisa support kita ya, kayak tadi kayak toko buku itu mungkin bisa, atau toko komputer yang jualan komputer bisa. Jadi artinya kita masuk yang dimana entry barrier-nya tuh hampir tipis. Kalau kita masuk ke furniture, maka orang-orang kan bilang, gue udah banyak yang nitipin gue, kemungkinan nggak maunya besar kecuali kita terkenal, kecuali kita mempromosi. Kalau nggak punya gimana? Ya itu tadi saya bilang caranya melakukan itu. Maka rekomendasi saya adalah memilih market tertentu atau memilih misal toko buku, toko komputer atau apapun yang bisa dimasukkan di segmen itu. Kalau jualannya mirip dengan merek si O itu. Tapi kalau kita misalkan mau masuknya kemana? Ke kitchen set, misalkan kitchen set. Nah berarti kitchen set, berarti bisa kerjasama sama siapa kitchen set? Kita bisa kerjasama misalnya kitchen set untuk market yang segmennya yang kita lihat tentukan dulu income berapa. Balik lagi ke income berapa. Nah, karena dengan income berapa, kitchen set itu menjadi sesuai. Karena bisa saja kitchen setnya kalau dilihat orang yang di level tertentu itu menarik, bagus, tapi di level kita belum tentu menarik. Karena segmennya udah berbeda. Makanya kalau ditanya mau jual ke siapa, ke semua orang, nggak bisa. Kalau kitchen set yang seperti itu, mungkin orang tertarik dengan yang harga-harga murah. Kalau yang orang udah mahal, maunya, apa ya istilahnya ya, customize banget lah produknya. Nah, kayak gitu, balik lagi. Nah, jadi cara masuknya seperti itu. Nah, ketiga, kalau seandainya nggak punya budget, apa yang harus dilakukan? Yang saya merekomendasikan adalah main di media sosial. Main di media sosial. Di TikTok kah? Atau di Instagram kah? Saya pernah melihat hal yang menarik, Bu Ana. Waktu itu saya ngeliat di TikTok. Saya lupa mereknya apa ya furniture itu. Jadi, orangnya lucu, Bu. Jadi, dia duduk cewek. Nggak cantik, ini ibu-ibu banget lah ya, bukan ibu-ibu nggak cantik, maksudnya bukan artis lah ya, bukan artis, bukan apa-apa gitu ya, dia lagi duduk Bu, lagi duduk, kemudian dia lagi di meja kerja gitu, bukan meja kerja, meja bulat lah, meja bulat, dia lagi duduk, terus ternyata mejanya tuh dibuka, ternyata bisa taruh barang, dia bisa taruh barang, kemudian mejanya digeser, kemudian ada meja yang dilipat bisa dibuka, terus kursinya bisa dibuka dan bisa taruh barang. Bisa buat tempat tidur dan sebagainya. Nah pada saat saya menonton itu saya bilang, wow,
this is good ya, this is menarik ya. Nah jadi maksud saya kadang-kadang itu yang harus ditonjolkan di media sosial atau di TikTok sebenarnya. Bahkan saya pernah lihat ada furniture di, saya lupa daerah mana gitu ya, furniture tertentu itu juga bermain di TikTok. Jadi bermain di TikTok dan bukan sekedar mempromosikan barangnya, tapi bagaimana cara dia memainkan, kenapa aku harus melihat bahwa ini keren banget gitu loh.